Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Hari ini kita masih mempelajari mengenai listrik statis ya. Yang kita bahas pada video kali ini adalah tentang bola konduktor. Bola konduktor merupakan sebuah bola bermuatan listrik yang muatannya tersebar merata di permukaan bola. Nah, pada gambar ini ada sebuah bola yang muatannya itu tersebar merata di sekeliling bola atau di kulit bola atau di permukaan bola. Nah, bukan di dalam ya. Pada bola konduktor biasanya yang ditanya mengenai kuat medan listrik dan potensial listriknya. Nah, jadi seperti ini konsepnya. Ada sebuah bola konduktor yang muatannya positif semua. Nah, ada 4 buah titik. Yang pertama titiknya berada di pusat bola, titik A, lalu di titik B, dan yang terakhir di luar pada titik C. Nah, jadi bagaimana kuat medan listriknya dan potensial listriknya di masing titik-titik ini ya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu ya. Jadi yang harus diingat, kita buat 2 buah kolom. Yang pertama kuat medan listrik, yang kedua potensial listrik. Nah, kalau mencari kuat medan listrik, yang pertama di titik A. EA itu sama dengan 0. Jadi, kuat medan listrik di titik A itu sama dengan 0. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena muatannya berada di kulit bola. Jadi, kalau dia tidak di kulit bola, maka dia sama dengan 0. Jadi, kalau dia berada di dalam, mau di dalam titik ini, atau semuanya di sembarang, tapi tidak pada ininya, atau berada dalam kuat medan sama dengan 0, maka VA sama dengan VB. Sehingga potensial di titik A itu sama dengan potensial di titik B. Jadi, artinya potensial saat berada di dalam bola atau berada dimanapun, maka itu V-nya sama dengan di permukaan bola. Jadi potensial yang ada di dalam dan yang di permukaan bola itu sama. Nah, itu jadi harus diingat, maka VA sama dengan K kali Q per R bola. Jari-jari bola. Nah, jadi permukaan bola ini. Jadi untuk E di titik B, kuat medan di titik B. Nah, jadi rumusnya K kali Q per RB kuadrat. Nah, maka dia menggunakan RB ya untuk E-nya, karena dia berada pada pusat bola. Nah, kemudian untuk potensial di titik B berarti sama dengan K kali Q per RB. Nah, per RB sama dengan yang VA. R bolanya kan sama dengan RB. Lalu kuat medan listrik di titik C itu berarti di luar bola ya, berarti K kali Q per RC kuadrat. RC-nya yang mana? RC jarak dari titik O ke titik C. Nah, seperti ini dia. Jadi itulah RC-nya kuadrat. Kemudian VC-nya itu berarti menjadi sama K kali Q per RC. Nah, RC-nya itu adalah jarak dari O ke C. Nah, itu adalah RC. Itu yang harus kalian ingat ya. Jadi yang harus kalian ingat pertama, kuat medan listrik di titik A atau berada di dalam bola itu sama dengan 0. Nah, dimanapun berada titiknya, E-nya itu sama dengan 0 jika dia berada di dalam bola. Nah, V-nya berada dalam bola, maka itu sama dengan V pada permukaan bola. Nah, kita lanjut contoh soal. Ada bola konduktor bermuatan ada 4 buah titik ya. Ada titik O di pusat bola, titik A, titik B, dan titik C. Nah, jadi jaraknya sudah diketahui ya masing-masing. Sebuah bola konduktor memiliki muatan 12 mikrokulom, berarti muatannya 12 di permukaan bola ini ya. Berjari-jari 30 cm. Tentukan kuat medan listrik dan potensial listrik suatu titik. Jadi, yang ditanya itu adalah kuat medan dan potensial listriknya. Nah, di mana A pusat bola atau titik O, kemudian titik A, titik B, dan yang terakhir titik C. Jadi masing-masing itu mencari kuat medan dan potensial listriknya ya.
Nah, yang pertama kita buat diketahui Q sama dengan 12 mikrocoulomb, berarti menjadi 12 kali 10 pangkat min 6 coulomb ya. Nah, R bolanya itu adalah 30 cm, maka kita ubah jadi 0,3 meter ya. Yang ditanya adalah E dan V dari masing-masing titik yang ditanya ya. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah di titik O atau berada di pusat bola. Jadi, E di titik O sama dengan 0. Ingat bahwasanya setiap kuat medan yang berada di dalam pada bola maka nilai E-nya sama dengan 0. Nah, itu untuk E-nya. Baru VO-nya sama dengan VB, maka V0 sama dengan K kali Q per RB. Nah, berarti karena potensial berada di dalam bola, maka sama dengan potensial di permukaan bola. Maka VO sama dengan VB ya. Maka kita masukkan ke 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q-nya 12 kali 10 pangkat min 6 per RB-nya kita ubah ya 3 kali 10 pangkat min 1. Maka hasilnya kita dapatkan 36 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, ini untuk potensial listrik titik O. Lalu titik A. Maka kuat medannya karena berada di dalam, maka EA masih bernilai 0. Maka VA-nya sama dengan V0, maka sama dengan VB. Karena berada dalam bola, maka VA sama dengan VB. Nah, maka berarti V kita langsung buat ya 36 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, jadi sama ya. Lanjut kita ke titik B. Nah, untuk titik B berarti berada pada permukaan bola, maka EB sama dengan K per RB kuadrat. Kita masukkan nilainya ya. Nah, 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 12 kali 10 pangkat min 6 per RB kuadrat. Berarti RB-nya kan pusat ke B. 10 tambah 20 berarti 30 cm. Kita ubah ke meter, 3 kali 10 pangkat min 1 ya. Dikuadratkan. Nah, kita dapatlah hasilnya seperti ini ya. Maka 9 per 9 bisa kita coret, maka kita dapatkan EB sama dengan 12 kali 10 pangkat 5 Newton per coulomb. Maka VB sama dengan V0 sama dengan VA, maka dapat VB-nya 36 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, jadi sama ya VA, VB, VO. Nah, yang terakhir kita bahas di titik C ya. Maka kuat medan listriknya K kali Q per RC kuadrat. Nah, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, kali Q-nya 12 kali 10 pangkat min 6 per RC-nya adalah dari pusat ke titik C. Maka 10 tambah 20, 30, tambah 10, 40 ya. Maka kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Maka kita masukkan ya. Lalu 12 per 16 sama-sama kita sederhanain bagi 4, maka jadi 3 dan 4, maka hasil akhirnya kita dapat 6,75 kali 10 pangkat 4 Newton per coulomb. Nah, itu dia kuat medan listrik di titik C ya. Kita lanjut VC-nya ya. Jadi K kali Q per RC. Jadi kita masukkan seperti biasa ya dalam rumusnya. Sesuai dengan ininya, maka 9 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, jadi sama-sama bagi 4 tuh ya. Maka jadi kita dapatkan hasil VC-nya aja 27 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, ini adalah cara pengerjaan untuk mengetahui kuat medan listrik dan potensial listriknya ya. Kita lanjut materi berikutnya tentang hukum Gauss. Jadi hukum Gauss dinyatakan dalam banyak garis medan listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup. Nah, hukum Gauss di sini yang akan kita bahas adalah flux listrik. Lambangnya seperti ini ya. Nah, jadi flux listrik merupakan jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada sebuah bidang. Nah, di sini kemudian gaya medan listriknya itu yang ini. Nah, menembus ke sebuah bidang. Nah, melewati bidang. Jadi inilah dia yang disebut dengan gaya garis medan listriknya yang menembus sebuah bidang di sini. Nah, lalu luas bidang itu sendiri adalah tergantung dari bentuk bidangnya. Jadi jika bentuk bidangnya berbentuk persegi, maka kalian buat luas persegi. Jika bidangnya berbentuk lingkaran, maka yang kalian gunakan adalah luas lingkaran. Lalu gaya normal itu tegak lurus terhadap bidangnya. Maka flux listrik dapat dirumuskan menjadi E theta sama dengan
Flux sama dengan E kali A kali cos theta ya. Nah, jadi flux listrik itu rumusnya di sini ya. Jadi flux sama dengan E kali A kali cos theta. Nah, di mana bisa kita buat keterangannya ya di sebelah sini. Maka kita dapat keterangannya. Yang pertama itu adalah flux, lambangnya seperti ini. Itu flux listrik satuannya Newton meter kuadrat per kolom. Nah, lalu E adalah kuat medan listrik satuannya Newton per kolom. Luas permukaan bidang satuannya meter kuadrat, kemudian theta adalah sudut antara E dengan N-nya. Jadi theta itu adalah sudut antara kuat medan listrik dengan garis normalnya. Jadi N itu adalah garis normal ya. Nah, bentuk didapatkan theta itu dari seperti ini ya bentuknya. Jadi ada sebuah bidang. Nah, kemudian ada garis lurus yang tegak lurus terhadap bidangnya. Kemudian kuat medan ini sebuah kuat medan yang dia menuju ke bidang seperti ini dia. Nah, ini dia. Lalu disinilah bentuk tetanya. Jadi garis normal terhadap kuat medan listriknya ya. Jadi theta itu adalah kuat medan listrik terhadap garis normalnya, sudut yang dibentuk ya. Ya, theta bukan dari kuat medan terhadap bidang. Nah, jadi untuk theta itu bukan dari kuat medan terhadap bidangnya. Bukan ya, tetapi theta itu didapat dari kuat medan listrik, sudut yang terbentuk terhadap garis normalnya ya. Jadi sudut antara garis normalnya. Contoh soal seperti ini. Nah, medan listrik sebesar 100 Newton per kolom melewati permukaan persegi dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Nah, jika luas persegi katanya adalah 2 meter kuadrat. Tentukan flux listrik yang melalui bidang tersebut. Maka yang pertama kita buat adalah diketahui terlebih dahulu ya. Jadi yang diketahui pertama itu adalah E sama dengan 100 Newton per kolom ya. Jadi dapat kuat medan listriknya di sini ya 100 Newton per kolom. Kemudian tetanya adalah 60 derajat. Loh, kenapa bisa 60 derajat sedangkan yang diketahui itu adalah 30 derajat? Nah, coba kita perhatikan di sini. Kita perhatikan di sini ada sebuah bidang. Nah, kemudian ada garis normal yang tegak lurus, lalu ada sebuah kuat medan listrik yang menuju ke sebuah bidang. Nah, menembus sudut. Jadi katanya di sini medan listriknya itu adalah melewati permukaan persegi yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Jadi 30 derajatnya itu adalah yang di sini. Jadi 30 derajat itu adalah kuat medan listrik yang membentuk terhadap sudut pada bidangnya ya. Nah, di sini dia 30 derajatnya. Sedangkan yang ditanya itu adalah theta. Theta itu adalah kuat medan terhadap garis normal di sini. Maka berarti 30 derajat ini. Nah, maka tetanya kita dapatkan. Jadi dari garis normal ini kan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Lalu kemudian sudut E terhadap bidang kan 30 derajat. Maka 90 kurang 30, maka dapatlah tetanya 60 derajat ya. Nah, jadi kemudian untuk yang diketahui berikutnya adalah luas persegi ya katanya ya. Jadi kalau luas persegi maka yang kita buat itu adalah A-nya. Nah, A-nya adalah 2 meter kuadrat. Maka yang ditanya adalah fluxnya. Sehingga kita dapatkan rumusnya ya, kita langsung masukkan ya. Jadi kita langsung jawab fluxnya sama dengan rumusnya E kali A kali cos theta. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan. Jadi E-nya itu tadi kan 100. Nah, kemudian A-nya itu 2, lalu kali cos theta-nya adalah 60 derajat. Maka 100 kali 2 adalah 200. Cos 60 derajat adalah 1/2 atau setengah. Maka berarti fluxnya tinggal 200 kali setengah. Maka berarti jadinya fluxnya kita dapatkan 100 Newton meter kuadrat per kolom. Nah, ini untuk flux listriknya. Ini sampai sini ya pembelajaran kita tentang bola konduktor dan flux listrik ya. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.